Halo, Maranatha. Kiranya Tuhan segera datang kembali. Saya Dr. Stephen Ansen Liao menyapa Anda pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati secara rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Anda bergabung dengan acara kita Mutiara Kebenaran, dan di dalam acara ini selama satu jam kurang ke depan kita akan mempelajari firman Tuhan. Oleh karena itu nama dari acara ini adalah Mutiara Kebenaran, karena kita menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang sangat berharga, bagaikan mutiara. Yang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 13, mutiara itu begitu berharga sehingga pantas ketika seseorang mendapatkannya, ia berani menjual segala miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kapanpun Anda mendengar ini, saya harap Anda siap untuk belajar firman Tuhan. Paling ideal kalau Anda bisa membaca Alkitab bersama dengan saya. Kalau Anda dalam perjalanan, Anda mendengarkan sambil mungkin aktivitas yang lain, oke, nggak masalah. Yang penting Anda bisa belajar firman Tuhan. Ada yang saya tahu, ada yang mungkin mendengar ini sambil dia lari pagi mungkin, atau mungkin sambil lakukan hal yang lain lagi. Tapi kita mau belajar firman Tuhan. Baik, dan Mutiara Kebenaran kita hari ini akan membahas 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Jadi kita buka Alkitab kita bersama di 2 Raja-Raja pasal 12. Dan sebenarnya kita akan mulai dari satu ayat sebelum pasal 12. Jadi ayat terakhir dari pasal 11 sebenarnya di situ, karena nyambung di sini ya. Dan kita akan mempelajari tentang seorang tokoh namanya Raja Yoas. Yoas ini sudah diperkenalkan kepada kita di sesi sebelumnya di 2 Raja-Raja 11. Yoas adalah seorang bayi yang diselamatkan oleh, boleh dibilang tantenya sendiri ya. Dia diselamatkan oleh tantenya namanya Yoseba, dan juga suami tantenya, karena tante Yoseba ini menikah dengan imam pada waktu itu yang namanya Imam Yoyada. Dan mereka menyelamatkan Yoas dari kejahatan Atalia pada waktu itu. Dan ini sudah kita bahas di pasal sebelumnya. Atalia menjadi gila setelah anaknya Ahazia mati. Dia merebut kekuasaan, dia mau memusnahkan semua keturunan Daud, dan hampir saja dia berhasil. Hampir saja dalam tanda kutip, seolah-olah janji Tuhan kepada keturunan Daud gagal. Ya, namun Tuhan tidak mungkin gagal. God can never fail, kata lagu ya. God can do anything, God can do anything, God can do anything but fail. Ya, dan Tuhan tidak mungkin gagal. Dia memelihara nyawa Yoas. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana Yoas memerintah sebagai seorang raja. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang, kami membuka firman-Mu, kami akan membahas satu pasal yang spesifik, yaitu 2 Raja-Raja pasal 12 hari ini. Tuhan, tercatat di dalamnya bukan hanya suatu peristiwa sejarah, namun juga pelajaran-pelajaran untuk kami, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dari apa yang terjadi, untuk menjadi suatu pemberian hikmat bagi kami sekalian. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Dan saya akan mulai bacakan terlebih dahulu dari pasal 11 ayat 21. Dikatakan Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kemudian masuk pasal 12 ayat 1. Pada tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Baik, Yoas boleh dikatakan di sini adalah raja yang atau orang yang paling muda ya menjadi raja di antara
semua raja-raja Yehuda. Satu lagi kandidat yang lain yang akan kita temukan di pasal-pasal selanjutnya adalah seorang raja namanya Yosia. Nah, itu nanti di pasal 22. Tapi Yosia masih kalah. Yosia nanti umurnya 8 tahun waktu dia menjadi raja, sedangkan Yoas 7 tahun waktu dia menjadi raja. Nah, jadi sangat muda. Dan tentu selama 7 tahun atau pada waktu dia berumur 7 tahun ini, tentu dia tidak bisa memerintah secara efektif karena dia masih sangat muda. Kita tahu ya, anak umur 7 tahun dia belum memahami banyak hal. Oleh karena itu pastilah dia dibantu oleh orang-orang tertentu. Dan dalam kasus ini dia dibantu oleh seorang yang sangat baik namanya Imam Yoyada. Nah, Imam Yoyada ini adalah paman dia sendiri, suami dari Yoseba. Dia juga adalah seorang imam besar pada waktu itu. Dan seorang yang menyelamatkan nyawa Yoas sendiri. Dan adalah seorang sosok dengan figur kebapaan pastinya bagi si Yoas, dan yang memimpin dia, membesarkan dia dalam jalan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia memerintah selama 40 tahun. Berarti pemerintahan yang panjang, saudara-saudara. Cukup panjang. Sekilas cukup panjang karena boleh dibilang 3 raja pertama Israel, yaitu Saul, Daud, dan Salomo juga memerintah 40 tahun lamanya. Dan kalau dilihat dari situ pemerintahnya cukup panjang. Tapi kalau dilihat dari umur matinya, berarti sebenarnya tidak mencapai potensi yang sepenuh-penuhnya. Karena kalau dia mulai memerintah umur 7 tahun, kemudian dia memerintah 40 tahun, berarti dia hanya memerintah dan mati pada saat berumur 47 tahun. Usia yang relatif masih muda. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat berarti walaupun 40 tahun sudah cukup panjang, tapi tidak mencapai potensi yang sepenuhnya karena dia mulai memerintah sangat muda sekali. Mestinya dia bisa memerintah katakanlah 60 tahun ya sampai dengan umur 67 atau ya kira-kira seperti itulah, mungkin 50 tahun, 60 tahun atau mungkin lebih. Tapi dia hanya memerintah 40 tahun. Nama ibunya dikatakan di sini adalah Zibia dari Beersheba, dan memang untuk raja-raja dari keturunan Yehuda atau raja-raja di Yehuda seringkali ada penekanan kepada nama ibu mereka. Ya, kalau bapak mereka kita sudah tahu, bapak mereka adalah raja sebelumnya, tapi ibu mereka disebutkan. Dan kenapa demikian? Ya, kita harus paham bahwa pada zaman itu raja-raja kebanyakan mereka punya lebih dari satu istri, mereka berpoligami. Tentu bukan suatu hal yang ideal, bukan sesuai dengan desain Tuhan. Namun itu adalah fakta dan praktek yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu siapa ibunya ya dicatatkan juga karena pengaruh ibu yang penting. Ya, karena yang membedakan satu anak dengan anak yang lain kalau begitu faktornya adalah ibunya, karena bapaknya kan sama di situ. Dan seorang ibu justru dalam poligami ya seorang bapak ya kehilangan ya semacam pengaruh yang sedemikian untuk anaknya, karena dalam poligami biasanya jumlah anak akan lebih banyak dari monogami tentunya biasanya ya, karena ya jelas dia punya banyak istri, anaknya bisa jauh lebih banyak daripada kalau dia hanya punya satu istri. Dan punya anak banyak tidak masalah kalau misalnya seseorang bisa mencurahkan tenaga, waktu yang cukup untuk mendidik anak-anaknya. Ini hal yang baik. Bahkan hari ini saya senang kalau misalnya ada orang Kristen yang ingin punya anak yang relatif lebih banyak gitu. Dan kita hidup di iklim di mana kalau seseorang punya lebih dari 2 atau 3 anak itu sudah dianggap banyak, sudah dianggap banyak ya. Apalagi kalau seorang punya 4, 5, apalagi 6 anak. Wow, itu sudah bikin orang kadang-kadang geleng-geleng kepala dan senyum-senyum, padahal tidak mestinya demikian. Baru berselang 1-2 generasi yang lalu jumlah demikian itu normal. Perfectly normal. Ya di zaman ya baru di zaman 1-2 generasi ini saja sepertinya ada suatu pressure ya untuk dengan segala macam ini bahwa jangan banyak-banyak anak lah dan lain sebagainya. Dan manusia modern memang cenderung tidak mau punya banyak anak karena manusia modern cenderung memikirkan kenyamanan ya, dan kalau memang punya banyak anak ada banyak yang di sacrifice ya. Setiap anak ya, kita men-sacrifice sesuatu, kita
mengeluarkan energi, kita mengeluarkan daya materi dan lain sebagainya. Ya. Namun kita harus paham bahwa Tuhan bisa memberkati kita dan tiap-tiap anak adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu kalau ada orang Kristen yang mau punya banyak anak, cuman penekanannya ini, mau punya banyak anak tapi apakah bisa mengurus anak itu dengan baik? Nah itu ya. Dan saya tidak bicara terutama dalam hal materi ya. Memang banyak orang tua hari ini memikirkan masalah materi, nanti anaknya disekolahkan bagaimana dan lain sebagainya. Tapi saya lebih ke arah membesarkan mereka di dalam Tuhan. Ya, jadi tiap-tiap anak memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, memerlukan pendidikan secara rohani, ya, memerlukan sentuhan-sentuhan ya dari bapaknya, dari ibunya untuk membimbing dia. Apalagi kita hidup di zaman yang semakin penuh dengan berbagai trap, perangkap-perangkap rohani di sekeliling kita. Pergaulan yang gak benar, internet yang membuka akses kepada begitu banyak hal yang tidak benar, sehingga orang tua perlu awas dan perlu berjaga-jaga. Kalau anak tidak pernah diperkenalkan ke internet juga gak benar juga, karena itu adalah medium komunikasi pada zaman sekarang, medium pembelajaran. Ya, tapi di internet ada begitu banyak hal yang gak benar juga gitu. Oleh karena itu ya kita perlu untuk berhati-hati mengenai masalah itu, dan orang tua perlu bisa mendidik anak. Nah kalau di dalam poligami kembali tadi, maka orang tua akan kesulitan karena dia punya anak yang mungkin lebih banyak dari yang bisa dia handle ya untuk dia bimbing secara rohani. Nah, contoh salah satunya adalah Daud. Daud adalah seorang yang sangat hebat ya secara pribadi, iman dia luar biasa, dia penulis Mazmur lain sebagainya. Tapi berapa banyak dari anaknya yang sampai akhirnya mewarisi cinta dia akan Tuhan, mewarisi iman dia? Berapa banyak? Amnon tidak, Absalom tidak, Adonia tidak, ya. Kita tidak tahu mengenai yang lain lagi. Satu-satunya adalah Salomo yang kita tahu. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang juga mengasihi Tuhan dari anak-anak Daud, tapi kita tidak mendengarnya, ya, atau minimal tidak tercatat bagi kita. Yang tercatat malah lebih banyak yang akhirnya tidak memiliki iman bapaknya. Mengapa demikian? Ya, tentu Daud punya anak banyak sekali, dia punya banyak istri. Dengan kesibukan dia memimpin bangsa, pergi berperang dan lain sebagainya, apakah dia punya cukup waktu untuk mendidik anak-anaknya? Yang kita baca justru misalnya salah satunya ya, anaknya namanya Adonia yang sudah pernah kita bahas. Alkitab mencatat bahwa bapaknya tidak pernah menegur dia. Bayangkan saudara, jangankan mau membimbing secara teliti, secara personal, secara mendetil, bahkan bapaknya tidak pernah menegur dia. Wow, itu adalah suatu sebenarnya penelantaran rohani, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Dan kembali ke 2 Raja-Raja 12 di sini, nama ibunya adalah Zibia. Ya, Zibia. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya ketika Atalia membunuh keturunan raja. Apakah Zibia ini dicelakakan juga? Apakah dia dibiarkan hidup karena dia hanyalah istri ya? Berarti Zibia ini kan salah satu istri dari Ahazia gitu. Berarti menantunya Atalia sebenarnya di sini. Nah, tetapi mengingat betapa kejamnya Atalia, kita tidak tahu juga apakah Zibia ini ikut dibunuh ya ataukah tidak. Tapi nama ibunya disebut di sini. Oke. Nah, ayat yang kedua merangkum bagi kita tentang masa pemerintahan Yoas, di mana dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow. Mendengar ini kita sedikit bernafas lega ya, karena setiap raja ya di Israel maupun di Yehuda akan dinilai oleh Tuhan, dan ini adalah penilaian yang paling penting, saudara-saudara. Penilaian yang paling penting bukanlah apa kata dunia tentang kita, apa kata teman-teman kita tentang kita, bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Nah, terlalu banyak orang dia begitu peduli tentang apa kata orang, apa kata teman-temannya, apa kata peer pressure, istilahnya ada sejawat dia dan sebagainya, sehingga dia mengabaikan apa yang Tuhan pikirkan gitu. Padahal mestinya kita mementingkan apa yang Tuhan pikirkan. Saya ingin mengajak kita membuka 1 Korintus 4 untuk memperlihatkan bahwa Rasul Paulus memiliki konsep yang benar di sini. Saya akan bacakan ayat 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Oke ya. Hamba-hamba Kristus di sini. Jadi kita semua ini ujung-ujungnya adalah hamba Tuhan. Kita semua harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sekalipun Anda tidak punya titel hari ini hamba Tuhan. Mungkin ada sebagian pendengar berkata, tapi saya bukan hamba Tuhan kok. Mungkin maksud Anda bukan seorang pengkhotbah, Anda bukan seorang gembala sidang atau penginjil. Tapi Anda tetap adalah hamba Tuhan. Dalam pengertian suatu hari kita semua harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, bagaimana dengan talenta yang aku berikan padamu? Ya, apa yang aku percayakan padamu. Oke, ayat 2, saya lanjutkan 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kemudian ayat yang ketiga, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. So, memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Oke, jadi Paulus memberikan deklarasi yang sangat penting di sini bahwa dia tidak begitu peduli tentang apa yang dunia katakan tentang dia, apa yang manusia lain katakan tentang dia. Bahkan penilaian dirinya sendiri terhadap dirinya pun bukanlah hal yang paling penting dia tahu. Ya. Makanya dia bilang, walaupun aku tidak sadar akan suatu dosa, walaupun aku saat ini berusaha hidup dengan hati nurani murni, tapi yang paling penting nanti adalah apakah Tuhan mendapatkan aku benar atau tidak. Dan kalau kita punya mindset seperti itu, kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita akan senantiasa menyocokkan diri kita kepada standar Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan kepada standar orang lain. Oh, saya sudah lebih baik kok dari si A, saya sudah lebih baik dari si B. Saya nggak sejelek-jelek itu, tetangga saya lebih jelek lagi. Atau kita seperti mengasihani diri sendiri, kamu sudah lumayan, dan sebagainya. Bukan. Standar kita adalah Tuhan. Standar kita ingin Tuhan yang akhirnya berkata kepada kita, baik sekali apa yang kau lakukan, ya, hambaku yang setia, gitu kan. Dan itu yang kita rindukan. Nah, menarik sekali kalau kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 12, bahwa Tuhan menilai Yoas di sini ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi ini positif ya. Namun ada sesuatu yang membuat kita agak sedikit terenyak ya, atau sedikit curiga di sini, karena di bagian kedua dari ayat 2 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi ada suatu qualifier atau suatu klausa yang menjelaskan lebih lanjut bahwa dia hanya melakukan apa yang benar itu selama Imam Yoyada mengajar dia. Dan informasi tentang Raja Yoas ini lebih komplit lagi ada di dalam 2 Tawarik. Nah, kita tidak akan panjang lebar karena nanti di waktu kita Mutiara Kebenaran sampai di 2 Tawarik kita akan bahas lebih mendalam lagi. Tapi kalau Anda ingin intip sebentar ke 2 Tawarik pasal 24 itu lebih jelas lagi dikatakan di sini. 2 Tawarik 24 ayat 2, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Oke. Ya, kemudian yang lebih parahnya adalah yang dikatakan oleh Alkitab di ayat 17-nya, 2 Tawarik 24 ayat 17. Bahwa sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Wow, sudah kasih Tuhan. Oke, detail lebih lanjut akan kita lihat nanti di 2 Tawarik. Tapi kita kembali di 2 Raja-Raja di sini. Berarti Yoas adalah tipe orang yang kita belajar dari dia, belajar secara contoh negatif ya, bahwa Yoas melakukan yang benar itu selama dia mendapat bimbingan yang benar. Yoas adalah tipe orang yang tergantung kepada pengaruh di sekeliling dia. Dia tidak memiliki iman yang kuat, iman yang berakar, yang tumbuh, yang dengan sendirinya dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak, ya. Melainkan dia ikut dengan angin.
Selama anginnya baik, selama dia ada di pengaruh yang baik. Ketika dia masih di bawah Imam Yoyada yang sekali lagi adalah figur kebapaan bagi dia. Bahkan Imam Yoyada sangat tua. Kalau kita baca di 2 Tawarik dia hidup sampai 100 lebih, ya 130 kalau saya tidak salah. Dan mungkin bukan lagi figur kebapaan ya, figur kekakean mungkin. Dan selama di bawah pengaruh Yoyada ini, si Yoas ini bertindak baik, bertindak benar. Tetapi ketika Yoyada tidak ada lagi, lalu dia mulai dipengaruhi oleh yang lain-lain, penjilat-penjilat, orang-orang yang datang menyembah kepadanya, tapi kemudian mencondongkan hatinya menjauh dari Tuhan, yaitu dia tidak berpegang teguh kepada kebenaran, dia tidak sepenuh hati kepada Tuhan, dia mulai menyembah ilah-ilah lain. Oke ya. Ya, dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, begitu. Terutama para pendengar sekalian. Mungkin ada di antara para pendengar yang adalah orang-orang muda, gitu. Nah, ini adalah tantangan bagi orang-orang muda. Kalau misalnya Anda adalah seorang muda dan Anda ada di bawah orang tua Anda mungkin, atau pemimpin rohani Anda, dan Anda saat ini baik, Anda saat ini ikut Tuhan, Anda ke gereja dengan rajin, Anda baca Alkitab lain sebagainya, itu hal yang baik, itu hal yang bagus. Ya, sebagaimana Yoas dikatakan bertindak benar. Ya. Tapi apakah itu hanya karena kebetulan Anda ada dalam situasi dan kondisi yang bagus? Apakah itu kebetulan hanya karena Anda sedang dalam pengaruh yang bagus? Ataukah Anda bisa mengambil kesempatan pengaruh yang bagus ini? Pengaruh yang bagus itu sangat indah, saudara. Tapi Anda harus mengambil kesempatan itu untuk kemudian membangun hubungan Anda sendiri dengan Tuhan. Sehingga Anda bukan nebeng hubungan orang lain. Anda bukan berbuat baik karena orang lain dekat dengan Tuhan dan kemudian mempengaruhi Anda. Tapi harus Anda sendiri dekat dengan Tuhan. Memang awal-awal kita semua diperkenalkan oleh orang lain. Kita mungkin diajak oleh orang lain. Mungkin orang tua kita, mungkin seorang kakak rohani, mungkin gembala sidang kita. Ya, mereka yang akan mengajak kita, mereka yang akan pertama-tama memperkenalkan kita kepada Tuhan, mempengaruhi kita untuk hal yang positif. Itu bagus, itu langkah awal. Tapi tidak boleh stop sampai di sana. Tidak boleh stop sampai sana. Kita sendiri harus menjadi kekasih Tuhan. Kita sendiri harus menjadi orang-orang yang akhirnya mencintai Tuhan. Dan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita dikeluarkan dari situasi yang menguntungkan itu, dan ini bisa terjadi kepada orang muda, saudara. Anda meninggalkan rumah, Anda pergi kuliah, mungkin ada yang kuliah ke kota lain, ada yang ke negara lain bahkan. Ya. Saya teringat akan Daniel sebagai contoh yang luar biasa dalam Alkitab, di mana dia dipaksa ya, dibuang. Ya. Negara dia dikalahkan, dia salah satu tawanan yang dibuang ke kota yang lain di dalam sistem penyembahan Babel yang sangat antagonis terhadap Tuhan. Namun Daniel menunjukkan bahwa hubungan dia dengan Tuhan, kasih dia kepada Tuhan, ketaatan dia kepada firman Tuhan bukanlah sesuatu yang sementara, yang sirkumstansial, yang hanya karena lingkungan saja, tidak. Melainkan itu sesuatu yang benar-benar ada dalam diri dia, yang kuat pada diri dia karena dia mengenal Tuhan, dia mengenal Tuhan yang tidak terbatas, yang bukan hanya di satu lokasi saja, Tuhan yang atas alam semesta, atas seluruh dunia, dan yang menyertai dia kemanapun dia berada, saudara. Ya, dan dengan iman yang seperti itu, maka ya Daniel siap menghadapi dunia dimanapun dia berada, karena dia tahu Tuhan berkuasa dimanapun. Jadi dia taat kepada Tuhan dimanapun, bukan hanya saat dia di Yerusalem, tapi di Babel juga. Itu harus menjadi target kita. Ya, Daniel adalah contoh yang positif, dan Yoas adalah contoh yang negatif. Yoas adalah orang yang gagal ketika situasi dia berubah. Dan situasi Yoas ini berubahnya tidak sedrastis si Daniel bahkan, ya, karena dia tidak pindah ke kota lain. Hanya ada tokoh yang tadinya sentral dalam imannya si Yoas ini yang memperkenalkan dia kepada Tuhan, yaitu Yoyada. Begitu dia mati, dia langsung goyang, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa ya. Contoh yang negatif, kita bukan hanya harus memulai dengan baik, kita harus menyelesaikan dengan baik. Dan Yoas adalah contoh orang yang tidak menyelesaikan dengan baik. Dan oleh karena itu, kita selalu diingatkan, Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Ya, kita harus memupuk iman kita, karena iman itu bukan sesuatu yang fix, yang sudah stagnan. Iman itu bisa naik, bisa mundur,
Ya, dan kita harus mengusahakan selalu iman kita naik. Kita jangan berpikir bahwa iman kita tidak bisa mundur. Oh, iman bisa mundur kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya kasih akan Tuhan yang menggebu-gebu, iman kita bisa mundur sering kasih Tuhan. Nah, tetapi di dua raja-raja sini lebih banyak berfokus kepada bagian awal dari pemerintahan Yoas, di mana dia bertindak baik dan dia melakukan apa yang benar. Jadi itu ya minimal awalnya dia memulai dengan baik Yoas di sini. Nah, hanya saja di ayat 3 dikatakan bukit-bukit pengorbanan, ya, atau bisa juga disebut tempat-tempat tinggi, ya, the high places kalau dalam bahasa aslinya. Karena biasanya bukit-bukit pengorbanan ini memang yang namanya saja bukit. Jadi memang ditaruh di tempat yang memang sengaja tinggi. Dan bukit-bukit pengorbanan ini adalah bisa dual fungsi. Ya, di mana Israel sedang kacau, bukit-bukit pengorbanan ini seringkali ditujukan pada dewa-dewi asing. Molok, mungkin Baal, ya, Remfan, Asitoret dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Israel atau Yehuda sedang setia kepada Tuhan, bukit-bukit pengorbanan ini ditujukan kepada Tuhan, kepada Jehovah, gitu. Namun itu pun salah sebenarnya, karena itu melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan berkata bahwa Israel tidak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan di tempat lain selain di tempat yang Tuhan pilih. Dan tempat yang Tuhan pilih adalah di Bait Suci di Yerusalem yang dibuat oleh Salomo. Ya, jadi sekalipun ditujukan bagi Tuhan, namun tetap suatu kesalahan. Nah, oleh karena itu mestinya dihilangkan. Tetapi saudara kesempatan rupanya ini sangat sulit sekali. Ada banyak raja yang baik-baik sekalipun, seperti Yosafat lah, Asa lah, dan lain sebagainya, yang bahkan gagal untuk menghilangkan bukit-bukit pengorbanan ini. Gitu. Mungkin umat beralasan bahwa ini untuk Tuhan dan lain sebagainya, dan kurang ada kejelian rohani, ya, dari pemimpin-pemimpin untuk melihat bahwa walaupun ini atas nama Tuhan untuk Tuhan, sebenarnya ini salah. Ini harus dihilangkan. Sekali lagi karena ada potensi kesalahan, begitu Israel atau Yehuda mundur imannya, maka bukit-bukit pengorbanan ini yang tadinya waktu mereka kuat adalah untuk Tuhan, ketika mereka lemah, gampang sekali berubah menjadi untuk dewa-dewi lain. Dan mereka mestinya stick to the Bible, mereka mestinya pegang apa yang Alkitab katakan bahwa tidak boleh ada bukit-bukit pengorbanan seperti ini. Hari ini juga, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang ada orang yang istilahnya membenarkan, ya, kesalahan-kesalahan mereka dengan berkata, toh ini sebenarnya untuk Tuhan. Itu salah. Kalau itu salah, itu salah. Kita tidak bisa berkata, toh ini untuk Tuhan. Ya. Kita tidak bisa misalnya korupsi, lalu bilang, toh nanti uangnya saya persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak bisa berkata demikian. Ya. Atau kita melanggar prinsip Tuhan. Kita misalnya, ada orang yang melanggar firman Tuhan, ya, ada perempuan jadi gembala dan lain sebagainya, dan berkata, toh ini untuk Tuhan. Atau ada orang yang memakai musik-musik duniawi, musik-musik yang tidak benar, gitu kan, musik rock and roll dan lain sebagainya, dan berkata toh ini untuk Tuhan. Ya, kita tidak bisa berkata demikian. Oke, coba kita baca lagi sekarang, kembali ke 2 Raja-Raja pasal 12. Kita akan lihat ayat 4 maksud saya. Sampai, ini agak panjang karena ini ada hubungan dengan satu ini, ya, yaitu renovasi Bait Suci, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca dulu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan.
Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Oke. Nah, perikop yang tadi kita baca cukup panjang di sini, beberapa ayat, 12 ayat, menceritakan tentang renovasi terhadap bait suci, terhadap rumah Tuhan, dan ada cukup banyak poin yang bisa kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah renovasi dari rumah Tuhan ini adalah bagian dari tindakan yang baik dan benar yang dilakukan oleh Yoas, dan adalah bagian dari kebangkitan rohani yang dilakukan oleh Yoas di sini. Biasanya raja-raja yang dikatakan benar di hadapan Tuhan itu akan mengasihi rumah Tuhan. Karena raja-raja yang benar ini, banyak di antara mereka yang melanjutkan raja-raja yang jahat. Dan setiap kali ada raja yang jahat, yang tidak benar, yang menjauh dari Tuhan, mereka akan menelantarkan rumah Tuhan. Bukan hanya menelantarkan, ada yang bahkan secara aktif merusaknya, secara aktif mengacaukannya. Dan ini terjadi di sebelum Yoas, karena di dalam 2 Tawarik kita membaca bahwa karena Atalia, ingat Atalia adalah seorang penyembah Baal, seorang anak Ahab, seorang wanita yang jahat, saudara Tuhan. Dan ketika Atalia, zaman dia, bahkan suaminya, anaknya, dan bahkan ketika dia memerintah secara pribadi, dia banyak merusak rumah Tuhan rupanya. Nah, dan ya, Yoas, ingat bahwa Yoas pernah disembunyikan di rumah Tuhan. Jadi ini adalah rumah dia dulu ya. 7 tahun pertama hidupnya dia tinggal di rumah Tuhan. Jadi ini rumah dia, dan tentu ketika dia menjadi raja dan ketika dia makin dewasa, dia menyadari bahwa rumah Tuhan ini perlu diperbaiki. Dia mengasihi rumah Tuhan. Dan hari ini kita tidak ada lagi bait suci, saudara-saudara. Namun saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, setiap orang yang dekat kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan, akan mencintai pekerjaan Tuhan, akan mencintai tubuh Tuhan di dunia ini, yaitu jemaatnya. Ya. Karena jemaat adalah tubuh Tuhan yang Tuhan telah dirikan di dunia ini, wadah penyelamatan, tiang penopang dasar kebenaran, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, akan mencintai jemaat. Ya. Dan kita akan mencintai jemaat, kita akan rela berkorban untuk jemaat. Ya. Jemaat tentu bukan gedungnya, jemaat adalah orang-orangnya. Tapi orang-orang ini seringkali butuh gedung juga, butuh gedung untuk bertemu, saudara. Jadi jemaat atau gereja itu bukan gedungnya, tapi jemaat seringkali butuh gedung. Memang ada saatnya jemaat tidak pakai gedung, ada jemaat yang teraniaya, mereka bertemu di gua-gua, di padang rumput dan sebagainya. Tapi kalau kita bukan di zaman penganiayaan, bukankah baik dan indah kalau kita bisa punya gedung pertemuan, ya kan? Yang nyaman, kalau kita bisa punya fasilitas untuk anak sekolah minggu kita. Nah, semua itu kan membutuhkan uang, gitu. Dan oleh karena itu Tuhan mau memakai anak-anaknya, Tuhan mau memberkati anak-anaknya supaya mereka bisa ikut turut ambil bagian dalam menyediakan fasilitas ini. Nah, padanannya pada waktu itu adalah mereka ingin merenovasi rumah Tuhan yang sudah rusak, ya pasti kayu-kayunya ada yang sudah dirusak, macam-macam bangunannya, mungkin semennya dan lain sebagainya, dan mereka perlu dana untuk itu. Nah, awalnya Yoas mempercayakan semuanya kepada para imam. Ya, ini mungkin natural pada waktu itu karena para imam lah yang paling terkait dengan bait suci. Jadi terutama Imam Yoyada ya sebagai yang senior di situ. Dan mereka punya sumber keuangan. Jadi bait suci waktu itu punya sumber keuangan. Ada beberapa, kita baca di ayat yang keempat. Sumber keuangan pada waktu itu adalah
uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa. Jadi uang masuk untuk pencatatan jiwa dan uang tebusan jiwa ini adalah pajak yang rutin ya, yang diambil dari orang Israel. Ini cocok dengan yang dikatakan di Keluaran 30, bahwa kalau orang Israel membuat sensus menghitung penduduk, maka mereka harus membayar satu orang sekitar setengah shikal di situ. Ya, dan ini menjadi semacam pajak tahunan yang akhirnya banyak dilakukan oleh orang Israel, termasuk sampai ke zamannya Tuhan Yesus bahkan. Ya. Nah, ini yang sering disebut sebagai pajak bait suci pada waktu itu. Nah, ini adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang. Jadi ada uang pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa, ya, tapi kemudian ada uang yang sukarela. Nah, jadi segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, gitu. Nah, ini adalah sumber keuangan mereka. Lalu awalnya pekerjaan ini mandek rupanya, mandek saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ya, kita baca di ayat yang ke-6, pada tahun ke-23 zaman Raja Yoas, berarti Yoas berumur 30 tahun ya, karena dia mulai memerintah usia 7, tahun ke-23-nya berarti dia 30 tahun, dan kita tidak tahu kapan dia memulai proyek renovasi ini, tapi kesannya sudah cukup lama, mungkin sudah berapa tahun begitu. Dan tidak ada progres, tidak ada kemajuan, dan Yoas jadi gregetan dan agak tidak sabar, dia panggil imam-imam, termasuk Imam Yoyada. Loh, katanya, kok nggak selesai-selesai begitu? Nah, rupanya permasalahannya adalah karena ada pencampuran gitu. Pencampuran, jadi ketika para imam mengambil uang ini, para imam sudah terbiasa bahwa uang yang masuk ini ke bait suci ini sebenarnya itu tercampur antara yang untuk para imam itu sendiri, begitu, untuk keperluan para imam, dengan yang untuk renovasi begitu. Jadi karena para imam yang pegang, jadi akhirnya ya mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri ya, untuk keperluan rumah tangga mereka mungkin dan lain sebagainya. Ya. Dan ini tidak benar ya, sehingga akhirnya Yoas menyadari bersama dengan Imam Yoyada juga bahwa kalau para imam dibiarkan seperti ini, pekerjaannya tidak akan berhasil. Oleh karena itu mereka membuat sistem yang baru. Sistem yang baru itu adalah mereka ambil peti. Semua orang yang mau menyumbang untuk renovasi rumah dan segala macam itu taruh ke dalam kotak ini. Jadi dibuat suatu, kalau hari ini kayak semacam akun yang spesial lah gitu ya. Kalau zaman mereka kan pakai kotak ya. Kalau kita sekarang ya bisa kotak, Anda bikin kotak yang spesial atau bikin bank account, akun bank yang spesial yang semua yang di dalam account ini khusus untuk pelayanan tertentu begitu. Jadi tidak tercampur dengan yang lain gitu. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, ya Tuhan menggerakkan. Ketika orang-orang melihat bahwa uang ini bisa lebih dipertanggungjawabkan, mereka dengan rela memberikan sampai akhirnya uangnya cukup. Dan uang yang cukup ini tidak diserahkan pada para imam, tapi diserahkan langsung kepada para pekerja yang tadi kita baca mengerjakannya dengan jujur. Ya, mereka merenovasi dengan baik ya, sehingga rumah itu kembali dipulihkan, tidak ada dalam bahaya misalnya roboh atau runtuh dan sebagainya. Dan pada saat yang sama para imam juga tidak kehilangan apa yang menjadi hak mereka, karena di ayat yang ke-16 kita baca uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa itu tidak digabungkan ke yang uang renovasi itu, karena itu adalah bagian para imam. Nah, jadi kita melihat di sini memang dalam hukum Taurat para imam ya ada diatur juga bahwa mereka juga patut mendapatkan sesuatu begitu kan, patut mendapatkan bagian dari persembahan orang Israel dan lain sebagainya, dan itu tidak dihilangkan bagi mereka ya. Namun jangan dicampur supaya menjadi jelas dengan uang yang memang untuk renovasi, dan akhirnya renovasi itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita ya, karena masalah uang adalah masalah yang sering ya menjadi masalah karena uang itu mamon bagi banyak orang. Namun pemakaian uang yang benar itu sangat bagus, itu sangat penting ya, dan itu sangat penting bagi individu, bagi gereja ya, bagi pekerjaan Tuhan ya. Dan terutama bagi gereja-gereja ya, mari kita mengelola uang yang Tuhan telah percayakan kepada kita dengan baik dan benar. Ya, gereja yang alkitabiah perlu ada akuntabilitas, ya perlu ada
pengeluaran uang yang benar, ya, bukan dikorupsi oleh siapa-siapa, oleh gembala, oleh pengerja, oleh diaken kah, oleh bendahara. Tidak boleh, saudara kasih Tuhan. Ya, dan kita harus takut untuk menyalahgunakan uang yang telah Tuhan percayakan, ya, ke tangan kita. Dan tujuan-tujuan dari uang-uang ini semuanya harus kita lakukan dengan baik, dengan benar. Dan sebagai hamba Tuhan juga. Nah, hamba Tuhan ya bisa belajar dari pengalaman para imam di sini, dan saya sendiri belajar untuk diri saya sendiri, bahwa saya tidak boleh mencampurkan uang pribadi saya dengan uang pelayanan. Itu tidak boleh. Uang gereja juga bukan uang hamba Tuhan, ya. Uang gereja bukanlah uang pendeta. Nah, kita tidak pakai istilah pendeta, bukanlah uang gembala. Itu harus dipisahkan, begitu. Nah, kalau di dalam gereja Baptis Independen Alkitabiah, kita mengajarkan bahwa hamba Tuhan ya patut, ya, jemaat yang baik patut mengasihi hamba Tuhan dan take care hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan kita mengikuti pola di Perjanjian Lama, contoh, ya, bahwa hidup dari 11/10, gitu. Hamba Tuhan gembala sidang hidup dari 11/10, dan itu haknya dia, gitu. Sama seperti imam-imam waktu itu punya hak, ini haknya. Dan di luar dari itu, nah, saya dengan tegas, ya, ada, kalau uang untuk pelayanan, itu untuk pelayanan. Jangan dicampur-campur, kita tidak boleh, ya. Nah, kalau ada orang kasih uang kepada saya pun, saya akan pertegas. Ini maksudnya apa? Gitu kan? Apakah ini uang untuk pelayanan tertentu? Maka saya itu akan diperjelas, begitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau kasih uang pribadi kepada saya, ya mungkin karena dia mengasihi saya, atau karena dia tergerak, ya, atau lain sebagainya. Itu juga harus jelas, begitu. Jadi uang untuk pelayanan bagus, itu diperlukan untuk firman Tuhan, itu harus dipisahkan dari uang pribadi. Ini suatu pelajaran dari pasal ini bagi semua orang yang melayani Tuhan, semua orang yang ada pegang uang. Tentu nggak usah ngomong lagi, ya, bahwa kita jangan mencuri dari Tuhan, jangan kita korupsi dan sebagainya. Dan kalau misalnya jemaat melihat bahwa uang yang mereka persembahkan dipakai dengan baik, dipakai dengan benar, pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik, maka itu akan memotivasi mereka untuk saya bisa memberikan. Ya, saya bisa memberikan karena uang ini memang dipakai dengan baik dan benar. Nah, kembali kita akan baca lagi ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 di sini. Pada waktu itu majulah Hazael raja Aram, diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yoram dan Ahazia raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja, dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yozakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Seperti tadi kita sudah bahas di awal, Yoas adalah raja yang memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan sangat buruk. Dan di 2 Tawarik ini lebih jelas lagi dinyatakan bahwa kekalahan dia di tangan Hazael atau Raja Aram itu terjadi setelah dia berpaling dari Tuhan. Ya, kita tahu bahwa sesudah Yoyada mati, dia meninggalkan Tuhan, dia mulai mendengarkan pegawai-pegawainya yang jahat, dia mulai menyembah ilah-ilah lain, dan Tuhan murka. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Majulah Hazael. Hazael ini kan kita juga sudah bahas. Hazael adalah raja yang licik juga, ya. Dia membunuh Ben-Hadad tuannya sendiri. Tapi Tuhan memakai Hazael untuk menjadi alat penghukuman bagi Israel di utara dan bagi Yehuda. Dan Hazael sukses kemanapun dia pergi. Dia menyerang Gad, dia menang, dia akhirnya menyerang Yerusalem. Nah, di 2 Tawarik kita mendapatkan informasi lebih lagi bahwa dalam kasus ini Hazael datang dengan prajurit yang sedikit bahkan, sedangkan Yoas berhasil mengumpulkan koalisi pasukan yang cukup besar. Namun karena Tuhan mau menghukum Yehuda, Tuhan malah menyerahkan pasukan besar yang dimiliki Yoas ke tangan
Hazael, saudara kasih Tuhan. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan pada Israel kalau mereka setia. Tuhan bilang kepada Israel, kalau mereka setia, 1 orang dari antara kamu akan mengejar 100 musuh. Dan 10 orang akan mengejar 1000 musuh. Anda bisa bayangkan. Kalau mereka setia pada Tuhan, mereka akan mendapatkan kemenangan seperti yang didapatkan oleh Yonatan, oleh Daud, masih ingat. Oleh tokoh-tokoh besar mereka yang begitu hebatnya bisa mengalahkan musuh dengan jumlah yang sedikit. Tapi ini sebaliknya, kebalikannya, dan Tuhan sudah nubuatkan ini juga. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, sebaliknya akan terjadi. 100 orang dari kamu akan lari dari satu musuh. Dan memang benar, akhirnya dengan prajurit yang sedikit pun Hazael bisa mengalahkan Yoas. Bahkan dikatakan dia melukai Yoas sehingga dia luka parah. Dan dalam kebingungannya dia tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi tidak berbalik kepada Tuhan. Karena bayangkan, dalam kondisi yang baik-baik saja dia tidak berbalik kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, apalagi dalam kondisi yang buruk. Ya. Dalam kondisi yang baik saja dia tidak setia pada Tuhan, apalagi dalam kondisi yang buruk. Ya, kadang-kadang dia malah menyalahkan Tuhan. Ada orang yang begitu juga. Saudara, kalau Anda saat ini dalam kondisi yang baik-baik, Anda tidak begitu mengasihi Tuhan, tidak begitu rindu pada Tuhan, tidak begitu setia pada Tuhan, jangan berpikir bahwa nanti kalau penganiayaan datang saya akan setia pada Tuhan. Ya, jangan Anda berpikir demikian, karena justru iman Anda akan terbukti ya gugur pada waktu itu. Dan Yoas dia tidak mau berpaling kepada Tuhan, dia malah mengandalkan apa? Dia mengambil semua persembahan kudus. Jadi semua yang dia lakukan sebelumnya untuk rumah Tuhan seperti ternihilkan karena terpaksa harus dia bongkar mungkin emas yang dia tambahkan untuk memperbaiki rumah itu, ya semua pernak-perniknya harus dia bongkar kembali. Bahkan bukan hanya yang dia sendiri kasih, yang ditaruh oleh bapak-bapaknya, leluhurnya pun harus dia bongkar untuk menyogok Hazael supaya tidak menyerang Yerusalem sampai habis. Karena dia sudah tidak ada kekuatan lagi, dia sendiri luka parah, pasukannya kalah, dia sogok si Hazael. Dan ya hanya dengan demikianlah Hazael mundur. Ya, padahal mestinya Yoas berbalik pada Tuhan, menyesal, bertobat, berseru pada Tuhan untuk memberikan kemenangan di situ. Dan karena insiden ini, banyak orang yang tidak puas tentunya ya dengan Yoas, pegawai-pegawainya tidak puas bahwa dia kalah sama Aram, dia menyebabkan kejatuhan Yehuda dan sebagainya. Dan 2 orang pegawainya yang disebut di sini Yozakar dan Yozabat. Ini nama yang tidak begitu familiar. Banyak orang Kristen mungkin tidak pernah dengar, tapi Yozakar dan Yozabat di sini membunuh Yoas. Ya tentu ini juga salah sih ya, para pegawainya juga tidak benar, tapi ya mereka adalah orang-orang yang tidak benar yang Tuhan pakai untuk menghukum Yoas di sini. Sehingga tadi kita bilang Yoas mati dalam usia yang muda, yaitu 47 tahun saja. Ya. Dan walaupun dia memerintah cukup lama, 40 tahun, ya, namun mestinya dia bisa memerintah lebih lama lagi kalau dia benar-benar setia kepada Tuhan. Sangat disayangkan dia tidak mengakhiri dengan baik. Pelajaran bagi kita adalah mari kita mengakhiri dengan baik. Mari kita berpegang sampai kepada akhirnya kepada iman kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus bertumbuh. Kita coba saya bacakan sini ya. 2 Petrus pasal 1. Bagaimana supaya kita tidak akan pernah tersandung. Alkitab sudah kasih tahu 2 Petrus pasal 1. Kita harus terus bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5 saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi enggak cukup kita bilang saya percaya. Kita tambahkan perbuatan-perbuatan baik, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita harus tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya tentu kita jangan sekedar tahu saja, tapi kita praktekkan dalam hidup kita. Kita kuasai diri kita hindari dosa. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Wow. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Ya, jadi perikop ini mengajarkan pada kita bahwa apakah kita orang pilihan atau tidak, mari kita buat itu teguh. Siapakah orang yang dipilih oleh Tuhan? Orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus dan percaya sampai akhirnya. Ya. Oleh karena itu, mari kita membuat pilihan dan panggilan kita makin teguh. Ya, dengan bertekad bahwa ya, saya akan berpegang kepada iman ya, sampai kepada akhirnya, dan kita bertumbuh terus dalam Tuhan. Ya. Bukan karena kita diselamatkan melalui perbuatan baik kita, tidak. Kita tidak diselamatkan melalui perbuatan baik. Ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia itu harus diterima melalui iman pada Dia. Ya. Dan kita bertumbuh supaya kita terus tidak tersandung dan tidak melepaskan iman itu. Oke, demikian akhir kata dari saya. Kiranya kita terus bertumbuh. Ya, mutiara kebenaran adalah salah satu cara kita bisa bertumbuh. Anda mendengarkan mutiara kebenaran ini, itu adalah hal yang positif. Jangan stop sampai di sana, saudara. Lakukan dalam kehidupan nyata ini firman Tuhan. Cari gereja yang alkitabiah untuk bertumbuh. Kalau Anda belum adalah anggota jemaat suatu gereja yang alkitabiah, jangan anggap enteng itu. Jadilah anggota jemaat yang alkitabiah di suatu gereja yang alkitabiah. Belajar firman Tuhan, ikut melayani. Bukan untuk keselamatan, saudara, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Maranatha.